justru menolak taubatnya beliau dari mazhab Mu'tazilah. Di pendapat yang kuat menyatakan beliau masih Mu'tazilah sampai akhir wafatnya. Di antara ulama yang mengatakan bahwa Imam Zamakhsyari ini taubat, beliau menulis kitab namanya Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Di situ ditulis bahwa Imam Zamakhsyari taubat gara-gara menikahi putrinya seorang ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah. Di situ diceritakan bahwa Syekh Zamakhsyari ini jatuh cinta kira-kira begitu sama seorang putrinya seorang ulama ahlus sunnah. Kemudian ketika dilamar, si bapaknya awalnya tidak setuju. Lah kamu Mu'tazilah kok masa mau nikahi anak saya, putri saya yang ahlus sunnah. Terus kata putrinya, tidak apa-apa, engkau restui saja, nanti saya yang akan merubah dia kira-kira jadi ahlus sunnah, kira-kira gitu. Terus habis itu setelah nikah, istrinya bilang, wahai Syekh, engkau orang yang berpendapat bahwa yang perbuatan manusia itu semuanya ikhtiari. Orang Mu'tazilah meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia ikhtiari, bukan digerakkan sama Allah. Maka istrinya ini bilang, kalau gitu, kalau emang semuanya ikhtiari, coba malam ini kita berhubungan badan sebanyak berapa kali, saya lupa berapa, 10 kali, 30 kali begitu. Akhirnya setelah dicoba tidak kuat. Waduh, lo gimana katanya ikhtiari? Masa kalau ikhtiari kan harusnya kalau emang sudah sudah pengen segitu ya harusnya ikhtiari, ya kuat-kuat aja. Kata istrinya, ini menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia itu ditentukan sama Allah, tidak ada yang ikhtiari. Nyatanya banyak ikhtiar-ikhtiar manusia yang tidak terlaksana, termasuk ini contohnya. Akhirnya beliau gara-gara itu taubat, tapi kok kayaknya kok agak aneh, masuk cuman gara-gara urusan selangkangan terus taubat dari berubah akidah, berubah mazhab. Apa Riz? Belum pakai dok. Emang serius bisa? Astagfirullah. Belum tahu. Belum disapu. Kacau. Oke. Al-Mulaqqab bijarillah, beliau diberi laqab Jarullah. Laqabnya Jarullah liqamatihi bi Makkah wa mujarati biha, karena beliau memang mukim di Mekah dan dekat sama Mekah. Nah, Mekah itu kan rumah Allah, sehingga beliau dijuluki Jarullah. Beliau dilahirkan tahun 467 fi Zamakhsyar min Qura Khwarizm, ini daerah Iran sana. Tufiya fi Jurjaniyah Khwarizm pada tahun 538. Wa hazza Zamakhsyari fil ulum al-qadh ar-rasikh wala siyama ulumul lughah al-arabiyyah wa balaghatiha wa ulumut tauhid wal jadal ala tariqatil mu'tazilah wa madhhabihim. Beliau luar biasa dalam urusan lughah dan juga urusan teologi, khususnya teologi Mu'tazilah. Wa kana mustal'inan bi ta'yidil Mu'tazilah, ini beliau mengiklankan dirinya bahwa beliau itu Mu'tazilah. Yafkharu bingtimaihi ilaihim, dan bangga menisbatkan dirinya kepada Mu'tazilah. Wa yata'assab lahum ta'assuban syadidah, bahkan ta'assub sekali dengan mazhab Mu'tazilah. Meskipun beliau Mu'tazilah, tapi kitab tafsirnya itu sangat sedikit sekali yang membahas tentang aliran-aliran Mu'tazilah. Ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Tafsir Al-Kasyaf itu lebih banyak menganalisa soal bahasa, soal balaghah Quran, i'jaz Al-Quran dari sisi lughah dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat banyak ulama tetap menjadikan tafsir Al-Kasyaf itu sebagai rujukan dalam masalah lughatul Quran atau i'jazul Quran min nahiyati al-balaghah. Ghalaba 'alai idharu tharwatil Quran al-balaghiyah allati la atharun kabirun fi 'azzil Arab an mu'aradatihi. Masyaallah. Jadi beliau banyak menampilkan hal-hal sastra-sastrawi dalam Quran, i'jaz Quran dari sisi sastra, yang itu menunjukkan betapa orang-orang Arab sendiri sulit untuk membantah atau sulit untuk membuat kalam yang menandingi Al-Quran. Waqad ta'athara bihadhihi thariqah jamil mufassirin alladzina ja'u ba'dahu. Akhirnya banyak ahli tafsir yang datang setelah Imam Zamakhsyari ikut-ikutan menulis tafsir dengan gaya yang sama seperti gayanya Imam Zamakhsyari, bahkan banyak yang cuman kemudian ngeringkes tafsir Al-Kasyaf,
atau menjabarkan, atau kadang bahkan cuman jiplak gitu aja terus dibuang, sisi-sisi Mu'tazilahnya dibuang, sisi-sisi mazhab fikih. Kan beliau mazhab fikihnya ini, beliau bermadzhab Hanafi, mazhab fikih Hanafi beliau, tapi akidahnya Mu'tazilah. Walidzalik imtaza tafsir ahli masyriq ala ahli al-Andalus bihadzal fan fit tafsir. Jadi dulu orang-orang masyriq, orang-orang timur, orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara timur itu kira-kira mereka berlomba-lomba dengan menulis karya-karya ilmiah, lomba-lomba dengan orang-orang Andalus, ahlul Maghrib. Jadi ulama-ulama Maghrib berlomba-lomba dengan ulama-ulama masyriq. Lah, karena dengan kemunculan kitab Al-Kasyaf ini bisa dikatakan bahwa ahlul masyriq, ulama ahlul masyriq lebih unggul daripada ahlul Maghrib dari sisi tafsirnya Imam Zamakhsyari ini. Yang kedua, ta'arradu biduni tawassu'in lil masail al-fiqhiyah allati ta'allaqu bi ba'dil ayat bi'tidalin. Jadi beliau nggak terlalu banyak membahas persoalan-persoalan fikih yang berkaitan dengan sebagian ayat, atau kalaupun membahas, beliau mesti membahasnya bi'tidalin, dengan objektif. Duna ta'assubin li madzhabil Hanafi, nggak ta'assub dengan madzhab Hanafi. Beda. Kalau madzhab Mu'tazilah beliau ta'assub sekali, tapi kalau madzhab Hanafi nggak terlalu ta'assub. Ungdur tafsirahu, misalnya Anda bisa membaca tafsir beliau ketika menjelaskan ayat wa yas'aluna 'anil mahid dan ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna. Karena dalam madzhab Hanafi berbeda dengan madzhab-madzhab yang lain ketika membahas mengenai masa iddah. Itu bisa kita lihat sendiri dalam kitab-kitab fikih. 3, yaqillu minar riwayat al-Israiliyah. Jelas beliau sangat jarang meriwayatkan cerita-cerita Israiliyah. Wa may yadhkuru minna yusaddiru bi lafdzi ruwiya. Kalaupun beliau menyebutkan Israiliyat mesti digunakan kata ruwiya. Al-musy'ir bid-dha'fi, yang menunjukkan bahwa itu dhaif. Ayu fawwid anhu ila Allah, atau tafwid, wallahu alam. Wa hadza ghaliban fi ma la masasa lahu bid-din. Kebanyakan cerita-cerita Israiliyat ini cerita yang nggak ada hubungannya sama agama sama sekali. Wa ahyanan yunabbih ala darajatir riwayah wa mablaghiha min as-sihah aw ad-dha'f. Kadang juga menjelaskan ini riwayat ini statusnya dhaif, sahih, dan seterusnya dan seterusnya. 4, intisaruhu li madzhabina. Ini yang kemudian beberapa ulama Ahlussunnah mengatakan kita boleh membaca tafsir Al-Kasyaf, tapi hati-hati kalau sudah masuk ke urusan-urusan akidah. Karena beliau dalam masalah urusan akidah itu sangat ta'assub sekali. Mithlu timami bi ayat, misalnya beliau ketika menjelaskan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Syuf. Barang siapa yang membunuh orang Islam, orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka dia masuk neraka khalidan fiha selama-lamanya. Lah ini terus beliau mengatakan beliau beristidlal ala khuluti ahlil kabair finnar. Orang yang berbuat dosa besar itu masuk neraka khulud selama-lamanya. Nyatanya ayatnya jelas, apa? Wa may yaqtul mu'minan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kama huwa madzhabul Mu'tazilah. Nah, ini walaupun tentu saja kita jelas punya pandangan yang berbeda, tafsir yang berbeda tentang ayat ini. Tapi ini salah satu sisi corak kemu'tazilahan beliau dalam menafsirkan ayat yang kalau sudah berkenaan dengan aqaid. Jadi ahlul kabair finnar khalidina fiha. Insyaallah. 2, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil lil Baydhawi. Ini juga luar biasa. Walaupun Imam Baydhawi sendiri juga banyak meringkas-ringkas dari kitab Imam Zamakhsyari Al-Kasyaf. Wa Qadhil Qudah Nasiruddin Abul Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baydhawi Syafi'i min biladi Faris, dari Persia. Qala fi Ibnu Qadhi Syahbah sahibul musannafat wa alim Azerbaijan, dari daerah Azerbaijan. Kalau sekarang ya perbatasan Rusia dengan Eropa itu. Wali qadha'i Syiraz, beliau adalah seorang qadhi, wali qadhi dari Syirazi. At-ta'rif bi tafsir wa tariqatuhu. Penjelasan atau resensi kitab tafsir beliau dan bagaimana metode beliau dalam menulis tafsir Al-Baydhawi. Kita kenal zaman sekarang dengan istilah tafsir Baydhawi gitu saja, tapi nama tafsirnya ya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Tafsirul Allamah Al-Baydhawi mutawassitul hajm jama'at tafsir wa ta'wil. Mengumpulkan antara tafsir dan ta'wil. Bedanya tafsir ta'wil kemarin sudah dibahas. Wa qarrara fil adillah ala usuli ahli sunnah. Nah, di sini kalau Imam Baydhawi karena beliau seorang ahli sunnah ya, maka banyak dalil-dalilnya itu oleh beliau digunakan untuk menguatkan usul-usul ahli sunnah. Ikhtasar al-Baydhawi tafsirahu minal kasyaf liz-Zamakhsyari. Imam Baydhawi juga sebetulnya meringkaskan tafsirnya ini dari kitabnya Imam Zamakhsyari. Wa taraka ma fi minal i'tizalat, hal-hal yang berbau-bau Mu'tazilah dibuang. Wa ahyanan yadhhabu ila ma yadhhabu ila sahibul kasyaf. Kadang juga ikut-ikutan berpendapat seperti pendapatnya Imam Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, ba'dul mufassirin, dan sebagian mufassirin ka ayyadhkura fi nihayati kulli suratin haditsan fi fadliha. Misalnya seperti
Setiap akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, di setiap akhir surat nanti ditulis fadilah surat ini apa, fadilah surat Al-Baqarah apa. Setiap surat ada fadilah tertentu. Padahal menurut para muhaddisin, hadis-hadis yang bicara tentang fadilah setiap surat secara terperinci itu rata-rata hadisnya maudhu. Hadisnya rata-rata maudhu. Walad tahim lam yaf'alu dzalik, ya harusnya beliau, ini komentarnya Syekh Nuruddin Niter, harusnya beliau enggak melakukan itu sih. Li'annal haditsal marwi fi fadli suwaril Qur'an suratan maudhu'un. Karena hadis yang diriwayatkan yang menjelaskan tentang surat Al-Qur'an, satu surat per surat itu maudhu, kama bayyanal muhadditsun, sebagaimana yang telah dijelaskan ulama ahli hadis. Kebanyakan rata-rata maudhu, enggak semua. Karena memang ada fadilah surat tertentu seperti surat Yasin, itu memang ada fadilahnya. Surat Al-Baqarah saya kira ada. Terus habis itu Al-Fatihah ada jelas. Ya, Qul huwallahu ahad itu ada. Tapi kalau semua enggak ada. Fadilahnya surat An-Nisa, dapat istri 4 yo ora enek, ngawur ae. Kama istamada tafsiruhu minat tafsir al-kabir al-musamma fatil ghaib lil Fakhri Razi. Nah, beliau juga banyak merujukkan kitab tafsirnya itu dengan kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, min tafsir ar-Raghib al-Asfahani, wa dhamma lidzalika ba'dul athar al-waridah ala sahabat ani sahabat tabi'in, wa ghair annahu a'mala fihi a'mala fi aqlahu fa dhamanahu istinbatat balaghiyah daqiqah. Jadi nggak cuma nukil-nukil saja, tapi beliau juga pakai akalnya untuk melakukan istimbat, penggalian-penggalian hukum atau penggalian-penggalian sisi-sisi balaghah yang sangat dakik. Fi uslubin ra'i' mujiz, uslub yang dipakai juga luar biasa, indah, sederhana. Ya sebenarnya nggak sederhana sih. Ra'i' itu ya indah, mujiz itu ringkas. Wa yuridu ahyanan al-qira'at wa la yaltazim al-mutawatir minha. Nah, ini yang termasuk ya gimana ya, mau disebut kelemahan tapi ya. Jadi beliau banyak menyebutkan juga beberapa riwayat qiraah dalam kitabnya, tapi beliau tidak hanya atau tidak membatasi riwayat-riwayat atau qiraah-qiraah yang mutawatir. Jadi qiraah-qiraah syadzah kadang juga beliau masukkan di situ. Ya'ridul istina'ah an-nahwiyah wa ta'arud li ba'dil masail fiqhiyah biduni tawassu', ya. Beliau juga bahas sisi nahwunya, sisi fikihnya, tapi enggak panjang lebar. Wa katsiran ma yuqarriru madzhab ahli sunnah wa madzhab al-mu'tazilah indama ya'ridu li tafsiri ayatin laha silatun bi niqatin niza' bainahum ma tarjil madzhab ahli sunnah. Nah, ketika muncul ayat-ayat yang berkaitan dengan teologi, akidah, yang di situ ada perbedaan antara ahli sunnah dengan mu'tazilah, mesti beliau jelaskan, dimenangkan yang ahli sunnah, ya jelas beliau ahli sunnah. Wa yaqilu min riwayat al-Israiliyah, juga sedikit menceritakan Israiliyah, wa yasdaru riwayatahu bi ruya au qila. Lainnya, ini termasuk keunggulan, ya sisi keunggulan tafsir bir-ra'yi adalah sangat sedikit menyebutkan kisah-kisah Israiliyat. Berbeda sama yang kemarin, tafsir bil ma'thur itu di antara kelemahannya adalah banyak menyebutkan riwayat-riwayat Israiliyat. Isy'aran minhu bi dha'fiyah. Kalau Israiliyat, beliau ceritanya kadang menggunakan kata-kata ruya, qila untuk menunjukkan itu dhaif, wa yaqifu mauqifal mujiz laha ghairul qati' bi sihhatiha. Oke. Thumma idza 'arada lil ayat al-kauniyah fa inna la yatrukuha biduni an yakhudha fi mabahithil qaun wa tabi'ah mumasyian li tariqatil Fakhri Razi fit tafsir. Jadi kalau udah ketemu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta, manusia, bumi dan seterusnya, itu terus sama beliau dijelaskan secara panjang lebar sebagaimana tariqahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menjelaskan ayat-ayat kauniyah ketika beliau menulis kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Wa bidzalika kullihi kana min ummahatil kutub fit tafsir allati la yustaghna anha. Oleh karena itu, kitab ini menjadi kitab ummahatut tafsir. Indukan dari kitab-kitab tafsir yang orang tidak boleh tidak membaca kitab ini kalau ingin masuk ke dalam fan tafsir. 3 madarikut tanzil wa haqaiqut ta'wil lin Nasafi. Ini juga luar biasa. Ini kalau saya nggak salah dijadikan muqarrar juga di Azhar. Anak ulum itu, coba. Anak ulum pakai ini. Apa? Kuliah ulum pakai tafsir Nasafi. Iya, ulum. Apa? Enggak, semester 1. Iya. Ada anak ulum semester 1 minta ngaji sama saya. Apa tafsir? Saya lihat tafsir Nasafi, kaget saya. Loh, saya aja enggak pakai tafsir Nasafi. Tapi kalau diusulin kan Baidawi. So, Imam Baidawi siapa? Atau Qurtubi? Kita apa kemarin ya?
Kalau nggak Qurtubi Baydawi, lupa saya. Kalau nggak Qurtubi Baydawi. Apa? Itu apa dan? Mujis atau apa ya? Apa? Wajis. Tafsir Wajis. Iya. Tafsir Wajis punyanya ini. Siapa namanya? Hah? Oh, Wajis itu jangan-jangan ini ya punya ulama Jawa terus diringkas sama dokternya terus dikasih nama Al-Wajis, jangan-jangan gitu. Lu beli buku Wajis. Kitab Wajis. Astagfirullahaladzim. Senatubillah ketoron nek ra tau mlebu kuliah ini. Nggih, materi ku tangsil wa haqaiqut ta'wil lin Nasafi wa huwa Abul Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi Al-Hanafi ahaduz zuhad, beliau ahli zuhud wal a'immal mu'tabirin sahibut tasanif al-mu'tabarah fil fiqh wal usul wa ghairihima minha matnul wafi fil furu' wal manar fi usulil fiqh wal umdah fi usulid din wa kadza tafsiruhu matarikut tanzil haqaiqut ta'wil. Oh, Syekh Ibnu Atiyah. Ya. Wa ghairi dzalik minal muallafat allati tudawiluha al-ulama dirasatan wa bahthan. Wa hadza la yastaktiru alaihi li tafaqquhi ala syamsil a'immah al-Qurdi. Jadi memang banyak beliau membahas sisi-sisi fikihnya dan ini tidak mengherankan karena beliau belajar dengan seorang ulama fikih besar Syamsul A'immah al-Qurdi, Syekh Muhammad bin Muhammad Abdus Sattar. Muhammad bin Muhammad alladzi rawa anhu az-ziyadat tufiya, beliau wafat tahun sanah 700 wa pirogi wal wahid apa 701 Hijriah. Tariqatu hadza tafsir, tariqah tafsir beliau. Ikhtasara tafsir min tafsir al-Baydawi wa min al-Kashaf liz-Zamakhsyari wa ghairihima. Beliau meringkas tafsir Baydawi dan al-Kashaf dari Zamakhsyari. Ghair annahu taraka al-i'tizalat wa jara fi yais. Jelas rata-rata ulama Ahlussunnah walaupun sangat ihtimam dengan kitab al-Kashaf, tentu saja mereka juga terus nggak taklid buta. Yang bau-bau Mu'tazilah mesti dibuang. Mimma yamtazubi, apa yang luar biasa dari kitabnya beliau ini, kitabnya Imam Nasafi ini. Yang pertama, annahu jama'a fi baina wujuhil i'rab wal qira'at ghair annahu min nahiyatil i'rab la yastatridu katsiran wa la yaziju bit tafasil an-nahwiyah fi tafsirihi. Memang beliau mengumpulkan banyak sekali sisi-sisi i'rab Al-Qur'an, qiraah-qiraahnya, hanya saja memang dari sisi i'rab tidak enggak jelaskan banyak, tidak terperinci, tidak memperinci sisi-sisi nahwunya dalam kitab tafsirnya. Yang kedua, amma min nahiyatil qira'at fa huwa multazimun al-qira'at as-sab' ma'a nisbati kulli qira'atin ila qari'ihah. Ini yang bagus ini dari beliau adalah beliau hanya menyebutkan qiraah-qiraah dari qiraah sab'ah saja. Di qiraah sab'ah itu kan qiraah yang ittifaq para ulama itu mutawatir. Kalau asyrah itu kemutawatirannya diperselisihkan. Di tiga qiraah itu kemutawatirannya diperselisihkan. Kalau 7 itu disepakati. Tapi ya boleh kita katakan al-asyrah al-mutawatirah. Nah, berbeda sama Imam Baydawi yang nggak hanya asyrah mutawatirah, bahkan yang syadz pun beliau masukkan. Plus beliau juga menisbatkan satu qiraah kepada imam tertentunya, lain yang bagus. Wahiyya maziyatun hammah li hadza tafsir. Ini adalah maziyah yang penting di tafsir Nasafi. Unya bi kashfi wujuhil balaghah asalibil ada fil fil Qur'an bi ibaratin mujazah mufidah jiddan. Jadi beliau juga sangat memperhatikan sisi-sisi balaghahnya, uslub-uslub bagaimana Quran menggunakan uslub ini, kenapa pakai uslub ini, dan seterusnya dengan ibarat yang sangat ringkas dan sangat berfaedah. Inda ayatil ahkam, ketika sampai ayat ahkam, ya'rudul madhab al-fiqhiyah allati laha ta'alluq wa wartibatun bil ayah wujil aqwal biduni tawassu'. Kalau sampai ayat ahkam, maka beliau akan menjelaskan beberapa madhab ulama-ulama fikih, menjelaskan akwal-akwalnya tapi enggak terus panjang lebar juga. 5 yaqillu min dzikril israiliyat katsiran. Sangat sedikit sekali menyebutkan israiliyat wa ma yadhkuruhu min dzalik yamurru alaihi biduni ayyata'aqqaba ahyanan wa ahyanan yata'aqqabahu wala yartadihi. Jadi kalau cerita-cerita israiliyat, kalaupun beliau sebutkan itu biasanya enggak dikomentari sama sekali atau kadang dikomentari dan dikritik. Wa yara anna kullama yamussul aqidah min hadhil qasas yajibut tanbih
ala adami sihhatihi wa ma la yamussul aqidah fala mani'a min riwayati biduni ta'qibin alaih ma dama yatahammalu sidq wal kadhib fi dzati wa la yunafi ma'al aqli aw yatasadda ma'a syara'. Karena memang thariqah beliau itu kalau cerita Israiliyat asal tidak berhadapan-hadapan langsung dengan akidah tidak ada soal. Kalau berhadapan dengan akidah, yakni menentang akidah, ya harus kita buang secara mutlak. Tapi kalau tidak bertentangan dengan akidah dan ceritanya itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan akal, ada kemungkinan benarnya, nggak apa-apa, udah riwayatkan aja. Nah, itu diantara thariqah beliau ketika berhadapan dengan cerita-cerita Israiliyat. Nasafi. Idzan fahuwa mujizul ibarah sahlul ma'khad ghazirul faidah mimma ja'alahu marja'an muhimman fi tafsir lidarisi mutadawilan baina ahli ilm. Maka ini bisa kita jadikan sebagai rujukan yang penting sekali, bahkan digunakan untuk tadris. Karena ada beberapa kitab tafsir itu ada yang cocoknya untuk tadris, ada yang cocoknya bukan untuk tadris, untuk bacaan-bacaan rujukan pribadi, ada yang cocoknya untuk mutolaah lisina atir rijal, kira-kira begitu kata para ulama. Jadi ada beberapa kitab tafsir itu yang kalau dijadikan tadris nggak cocok, ya cocoknya untuk kamu baca sendiri, untuk kamu ta'ammuk, untuk kamu menyelami ilmu-ilmu yang dalam. Ya misalnya tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, itu ya nggak cocok kalau untuk tadris. Selain karena kepanjangan, tapi juga karena isinya itu seneko-neko. Oke. 4. Irsyadul aqli salim ila mazayal kitabil karim li Abi Su'ud. Wa huwa Abu Su'ud Muhammad bin Mustafa Al-Imati Al-Hanafi Al-Maulud sanah 893 min baitin urifa bil ilmi. Masya Allah, beliau dilahirkan di satu rumah yang dikenal sebagai rumahnya ahli ilmu, bapaknya ulama. Qara'a katsiran minal ulum ala walidihi. Jadi beliau banyak sekali belajar langsung sama ayahnya. Wa tatala madza ala ajillatil ulama wa tawalla tadris wa kulli taqadha burusah thumma al-Qastantiniyah. Beliau orang Turki. Beliau sempat jadi qadhi di daerah Bursa, daerah Turki sana, terus kemudian jadi qadhi di Konstantinopel. Thumma tawalla amrul fatwa alladhi tala 30 sanah, masyaallah. Jadi mufti 30 tahun. Adhara fi diqqah al-ilmiyah at-tammah wal bara'ah wa kana yaktubu jawab al-fatwa ala min wali ma yaktubu lahu as-su'al mangbuman ma'al ittifaqi fil wazni wal qafiyah aw nathran arabiyan aw turkiyan. Luar biasa beliau. Beliau pernah menjawab satu fatwa. Jadi menulis jawaban-jawaban fatwa beliau dalam bentuk nazom. Jadi fatwa itu ditulis dalam bentuk jawaban-jawaban fatwa ditulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk nazom. Dan nazomnya itu ya nazom yang sesuai dengan kaidah-kaidah qafiyah, kaidah-kaidah arud dan seterusnya. Kaidah arud wal qafiyah. Au nathran arabiyan atau turkiyan, atau juga kadang pakai nathr, baik dalam bahasa Arab atau bahasa Turki. Wa kana ta'malu hadhi a'iqan anit tafarruq lit tasnif wa ta'lif. Masyaallah. Karya beliau ini, yakni amal-amal beliau, karya-karya beliau ini membuat orang-orang setelah beliau itu susah lagi nulis tafsir. Ya, karena kitab beliau ini udah sangat lengkap sekali sehingga orang-orang setelahnya itu seolah-olah udah bagian-bagiannya itu udah dihabisi sama beliau. At-tarif bi hadzal tafsir. Ikhtalasa Firsan min waqtihi wa allafa tafsirahu fiha mimma ja'ala ta'lifuhu hadza at-tafsir ghayatan fi babi. Masyaallah. Beliau menghabiskan banyak sekali kesempatan waktunya, banyak sekali waktunya dalam menulis kitab tafsir ini sehingga menjadikan kitab tafsirnya itu sangat-sangat penting. Faqad ata fihi sahibu minal fawaid mimma lam yasbiqhu ilaihi ahadun. Beliau nulis banyak sekali faedah yang belum pernah disebutkan ulama sebelumnya. Ini enggak cuma nukil-nukil aja, tapi yang ngasih-ngasih faedah-faedah baru. Fadza'at syuhratuhu bain ahli ilmi, sehingga masyhur sekali di kalangan ahli ilmu. Wa sara yuqalu lahu khatibul mufassirin, sehingga beliau dijuluki khatibul mufassirin, khatibnya ahli tafsir. Haitsu antamada fihi ala tafsir al-Kasyaf wal Baydawi jarin ala madhhabi ahli sunnah fi tafsiri mutajanniban al-i'tizalat wa muhadziran minha. Walaupun beliau juga i'timad pada kitab Al-Kasyaf milik Imam Zamakhsyari, Baydawi juga, tapi beliau ahlu sunnah dan sangat menjauhi hal-hal yang berbau i'tizal, Mu'tazilah, dan juga memberi peringatan agar kita tidak sampai terjerumus pada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Jadi memang kitab Al-Kasyaf dan Al-Baydawi itu menjadi kitab yang ulama-ulama setelahnya itu kira-kira seperti ulumul hadis yang bergantung pada Khatib Al-Baghdadi.
Di kullu ulama'in ja'a ba'dal khatib ayalun 'anil kutubi. Sama, ulama-ulama yang datang setelah Imam Zamakhsyari dan Baydhawi atau Baydhawi lah kira-kira, itu semuanya rata-rata bergantung pada kitabnya Imam Al-Baydhawi. Ini itu bil kashfi an balaghatil Qur'an wa sirri i'jazih. Bagaimana beliau menjelaskan atau menjelaskan balaghah Quran dan rahasia-rahasia i'jaz Al-Quran. Yahtammu Abu Su'ud bi yakshifa an nawahil Quran al-balaghiyah wa sirru i'jazihi fi nadhamihi wa uslubi khassatin fil wasli wal fasli wal ijaz wal itnab wat taqdim wat ta'khir al-i'tirad wat tadhyil kama yahtammu bi ibda'il ma'ani at-daqiqah allati tahmiluha at-tarakib al-Qur'aniyah baina tayatiha. Jadi fahuwa awwalul mufassirin fi hadhin nahiyah. Jadi beliau itu dianggap seorang mufassir pertama kali yang membahas sisi ijaz Quran, bukan cuma dari sisi balaghahnya saja. Balaghah bukan hanya dari sisi balaghah ini ya, kebahasaan kalimat per kalimatnya, tapi juga susunan kalimat seperti misalnya fasal dan wasal. Itu kan sebenarnya juga masuk ilmu balaghah itu, fasal dan wasal. Ijaz itnabnya, takdim takhirnya, i'tirad, tadhyil dan seterusnya. Itu beliau, ulama-ulama sebelum beliau kebanyakan hanya membahas dari sisi kebahasaan, yakni kosakata-kosakatanya. Kenapa kok menggunakan kosakata ini secara istiqaq dari mana dan seterusnya. Terus persoalan-persoalan majas dan sebagainya. Tapi beliau bukan hanya itu, tapi beliau sudah ketarkibnya. Jadi bukan hanya membahas satu kalimat per kalimat, tapi ketarkib. Kalimat ini ketika mufrad dia maknanya apa, ketika sudah disusun menjadi apa lah. Kalau susunan, kenapa menggunakan susunan semacam ini? Nah, itu loh. Kenapa cara menyambung ayat ini dengan ayat ini kok semacam ini, kenapa? Apa rahasianya? Nah, itu loh. Makanya luar biasanya kitab ini begitu. Ma'ama tafarrada bi min fawaid balaghiyah laisat fi ghairihi min kutubit tafsir. Terus beliau juga punya banyak sekali faedah-faedah balaghah yang tidak kita temukan di kitab-kitab tafsir yang lain, walam yasbiqu ilaihi ahadun, dan belum pernah disebutkan ulama sebelumnya. Wa yajidul qari annahu muqillun fi sardil israiliyat ghairu mula'in bi dzikriha yusaddiruha bi ruya wa qila. Itu tadi mimma yashiru bi dha'fiyah. Sama kayak ulama-ulama sebelumnya, enggak kebanyakan, sangat sedikit sekali menukil Israiliyat, bahkan agak enggak mau menyebutkan Israiliyat, sehingga setiap Israiliyat mesti digunakan kata-kata ruwiya, qila dan seterusnya, menunjukkan itu dhaif. Idza dzakara wa ma'a dzalik falam yu'aqib 'alayya bi kalimah wahidah, dan enggak dikomentari sama sekali. Kalau udah Israiliyat enggak perlu dikomentari. Wa kannahu fa'ala dzalik li'annahu ta'asha ma yajibu raddu minha. Seolah-olah beliau berbuat demikian untuk menghindari apa yang seharusnya memang ditolak. Jadi cukup pakai kila sudah, ini menunjukkan ini dhaif, kira-kira begitu. Wa yahtamu Abu Su'ud bi ibda'i wujuhil munasabat bainal ayat wa ya'ridu kadzalika lil qira'at. Beliau juga sangat perhatian dengan sisi-sisi munasabah. Jadi kita kan ada hadis yang mengatakan bahwa ayat Quran itu saling mentafsiri antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sehingga ketika seorang mufassir menunjukkan sisi-sisi munasabatul ayat, itu berarti misalnya menafsiri ayat apa begitu, ayat ini. Nanti sama beliau ditunjukkan ayat-ayat yang lain yang munasabah, yang cocok sama ayat ini. Ayat ini cocok dengan ayat-ayat di surat yang lain, ini disebutkan. Nah, itu namanya sisi-sisi munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Begitu juga sisi-sisi qiraahnya. Biqadri ma yuwaddihu bihi minal makna duna tawassu'in, tapi enggak panjang-panjang lebar juga, lakin la yaltazim al mutawatir. Nah, hanya saja beliau tidak mengharuskan riwayat-riwayat qiraah yang mutawatir. Wa ta'arradu Abu Su'ud fi tafsir li ba'dil masail al-fiqhiyah lakinnahu muqillun jiddan wa la yakadu yadkhulu fil munaqashat al-fiqhiyah wa la tilal madhabiyah bal yasuddul madhab fil ayah. Beliau kalau masuk ke ayat-ayat fikih itu nyebutkan qaul-qaul ulama fikih tanpa kemudian mu'aradhah, tanpa kemudian mengunggulkan satu pendapat fikih dari satu pendapat fikih yang lain. Just disebutkan gitu aja tanpa dikomentari, selesai. Wa nalhadu annahu ya'ridul nahwiyah. Beliau juga membahas sisi nahwunya juga. Idza kana al-ayah tahtamilu awjuhan minal i'rab. Kalau emang ayatnya itu punya beberapa sisi i'rab, wa yarjih wahidan minha wa yudallilu ala rujhanihi. Dan nanti misalnya ada kemungkinan ayat ini di'irabi dengan begini. Terus sebutkan sisi-sisinya i'rabnya, takwil-takwilnya, terus nanti beliau mentarjih salah satu plus dalilnya. Kenapa kok ini saya tarjih? Kama yaridu li ihtimalatil ayah minal ma'ani wa rajih bainaha binadharin daqiqin wa tahqiqin 'amiqin, masyaallah.
Fal kitab daqiqun ba'idun an khalti tafsir bima la tasulu bihi ghairu musrifin fi ma yattarru ilaihi min at-takallum anin nawahi al-ilmiyah. Di kitab beliau itu sangat dakik sekali, tidak menyibukkan tulisannya dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tafsir. Ini yang membedakan kitab beliau sama kitab-kitab barangkali mufassir yang lain, ya antara lain Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyebutkan buahnya. Beliau kalau sedang bahas ayat itu nanti membahas hal lain itu yang sampai kadang nggak berhubungan sama tafsirnya ayat itu. Nah, wa marji'un daruriyun ya'tamidu 'alal mufassirun. Ini adalah rujukan primer yang dijadikan pegangan oleh ulama-ulama ahli tafsir. Ruhul Ma'ani, yang terakhir Ruhul Ma'ani fi tafsir Quran al-Azim was Sab' al-Mathani lil Alusi, punya Imam Al-Alusi. Bahwa Abu Thana Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Afendi. Jadi Afendi itu nama-nama khas orang-orang ya ya daerah-daerah daerah-daerah bukan Mesir, bukan. Ya, banyak Effendi itu, nama-nama Effendi itu ulama-ulama Turki. Effendi. Kayak yang nulis Qawaidul Lughah itu ada Effendi-Effendinya juga. Afandi. Wallahu alam, ini saya nggak tahu ini bahasa, yang jelas kayaknya bukan bahasa Arab deh. Effendi. Turki ya? Asli Turki. Iya, Turki. Nah, artinya apa? Kayak ustaz gitu. Hah? Kayak ustaz gitu sih. Serius? Itu Ustaz? Dim tuh. Saya nanya ke ini apa? Ada orang. Enggak serius. Yang mungkin tuan ya. Iya, beda. Ki Effendi. Afandi, bukan Afandim. Agak beda sih sama artian Turki ya. Artian Turki apa gitu? Sayyid. Oh, serius? Mana? Ini di Wikipedia. Oh, di Wikipedia. Mantap. Bahasa apa aslinya? Turki aja? Turki. Ah, Turki ya. Effendi, tuan. Afandi Al-Alusi. Kayak kalau kayak di sini ya Sayyid atau apa namanya? Sidi. Siap Sidi. Siap Sidi. Beliau orang Baghdad. Wa kana syekhul ulama fil Iraq. Beliau tetua ulama di Irak. Akthar minal ulum, banyak sekali ilmunya, hatta asba alamatul manqul wal ma'qul fahamah fil furu'i wal usul, masyaallah. Akhadha an fuhulil ulama, beliau ngambil ilmu dari pembesar-pembesar ulama. Minhum walidu, di antaranya ayahnya sendiri, al-alama Syekh Khalid Naqsyabandi. Syekh Khalid Naqsyabandi. Ini ulama thariqah, sufi besar dan alim luar biasa. Jadi jarang sekali ada ulama sufi yang juga alim ilmunya. Dari sisi ilmiah alim itu jarang. Maksudnya alim sampai batas tingkatan tertentu ya. Kalau ulama sufi yang alim ya banyak, tapi kalau sufinya tingkatannya wali dan alimnya itu yes mirip-mirip dengan mujtahid begitu lah, itu jarang. Nah, di antaranya Syekh Khalid Naqsyabandi terkenal ya, alim banget, kitabnya banyak dan sufi besar. Makanya di termasuk thariqah Naqsyabandi, yang kan nanti thariqah Naqsyabandi itu kan ada cabang-cabangnya, di antaranya Khalidi Naqsyabandi. Nah, di pondok saya pakai Khalidi Naqsyabandi. Jadi ya kira-kira sanadnya sampai ke beliau, Khalidi Naqsyabandi. Beliau itu pernah suatu hari dapat kasyaf. Bukan orang soleh wali besar. Dapat kasyaf, diperlihatkan bahwa dalam 3 hari ke depan Nabi Isa akan turun melawan Dajjal. Dalam 3 hari ke depan Nabi Isa akan turun, kira-kira begitu. Nah, habis itu beliau bilang sama murid-muridnya, saya barusan dapat kasyaf. Habis itu zikir tengah-tengah malam begitu, zikir terus dapat kasyaf itu. Manggil murid-muridnya, beliau bilang, saya ragu sama kasyaf ini. Beliau manggil muridnya, kamu duduk, kamu itikaf sama saya di sini selama 3 hari, nanti kita lihat bener nggak kasyaf saya ini. Setelah ditunggu ternyata keliru kasyafnya. Nah, jadi kasyaf itu bukan kadang bisa jadi keliru, bisa jadi dari setan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu beliau pernah dapat kasyaf dari setan. Masyhur. Ketika beliau lagi zikir malam-malam, tiba-tiba seolah-olah
langit itu jadi terang begitu, udah kayak jadi siang, malam-malam padahal. Terus muncul suara dari atas, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu sekarang tidak perlu sholat lagi, kamu tidak perlu puasa lagi, kamu sudah tingkat makommu udah malaikat, wis gak perlu ibadah, kamu sudah kira-kira ghairu mukallaf, pahalamu sakean, wis susuk pahalamu. Nah, langsung Syekh Abdul Qadir marah. Oh, iblis kata beliau. Langsung gelap lagi tiba-tiba. Nggak bisa iblis nggoda Syekh Abdul Qadir. Wa Sya'ali mana tadi? Wa Sya'ali Aswaiti ishtaghala bitadris wa ta'lif wa huwa ibnu 13 sanah. Masya Allah, beliau ini yang ishtaghala bitadris ini kayaknya ya Syekh Alusi, Imam Alusi ini. Beliau mulai ngajar dan nulis kitab itu umur 13 tahun, bayangkan. Umur 13 tahun ngajar, nulis kitab. Luar biasa. Wa kulli ta'ifta al-Hanafiyah wa tatalam madalu khalqun katsir. Beliau sudah menjabat sebagai anggota mufti dalam mazhab Hanafi, dan banyak yang belajar sama beliau. Kana aliman bi ikhtilafil madzhab. Beliau mengerti ikhtilaf madzhab, khallafa tharwatan ilmiyah kabirah. Beliau meninggalkan kekayaan ilmiah yang luar biasa. Thariqatu hadat tafsir. Thariqah tafsir beliau ini. Al-Alusi. Ruhul Ma'ani. Terkenal juga nih. Tafsir Ruhul Ma'ani jami'un li ara'is salaf, riwayatan wa dirayah. Mengumpulkan banyak sekali pandangan-pandangan ulama salaf baik riwayah maupun dirayah. Syamilun li khulasati ma sabaqahu minat tafasir. Juga mengumpulkan ringkasan tafsir-tafsir ulama sebelumnya. Yang qulu an tafsiri Abi Su'ud wa abaru anhu biqauli qala Syekhul Islam. Nah, kalau nukil pendapatnya Syekh Abu Su'ud, maka nanti beliau menyebut Syekh Abu Su'ud dengan julukan Syekhul Islam. Kalau Imam Baidawi, beliau menyebutnya Al-Qadhi. Fakhrul Razi disebutnya Al-Imam. Nah, ini istilah-istilah. Kadang kita kalau baca kitab itu penting mengerti istilah yang dipakai sama ulama penulis kitab, sahibul kitab. Ya, nanti Syekhul Islam di mustalah hadis, misalnya kamu baca Syekhul Islam di di kitab Tadribur Rawi punya Imam Suyuti. Itu maksudnya siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar kalau dalam Tadribur Rawi. Nanti kalau misalnya di kitab-kitab yang lain beda lagi. Syekhul Islamnya bisa jadi Syekhul Islam Zakaria Langsori dalam fikih, bisa jadi macam-macam. Nah, kalau di tafsirnya Syekh Al-Alusi ini Syekhul Islamnya siapa? Syekh Abu Su'ud. Syekh Abu Su'ud yang itu tadi, yang nulis kitab As-Su'udi itu tadi. Wa yaqifu hikaman adlan atau hukman adlan bainal maraji. Beliau punya mauqif, punya posisi yang adil, yang objektif antar rujukan-rujukan itu tadi. Wa naqidan wa mudaqqiqan thumma yadhi ra'yahu hurran. Jadi kadang dinukil, dikritik, terus beliau menyebutkan pendapat beliau secara bebas. Yani pendapat beliau yang tidak bergantung pada pendapat-pendapat ulama lain. Wa yumkinu talkhisu tariqatihi fi ma yali. Kita bisa meringkas thariqah tafsir beliau itu berikut ini. Innahu yastatridu ilal kalam fil umur al-kauniyah wa yuqirru minhu ma yartadhihi wa yufannitu ma la yartadhihi. Beliau menyebutkan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal kauniyah, alam semesta. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam semesta. Wa yuqirru minhu ma yartadhihi. Terus beliau mengikrar apa yang menurut beliau cocok, dan wa yufannit membantah ma la yartadhi, apa yang menurut beliau enggak pas. Yastatridu ilal kalam fi sina'ati nahwiyah wa tawassa'. Bahkan beliau kalau dalam membahas sisi-sisi nahwu itu nanti panjang lebar hatta yakadu yakhruju bihi an wasfi kaunihi mufassiran. Bahkan sampai-sampai orang kalau baca pembahasan nahwu beliau itu kadang mikir ini kitab nahwu nih kayaknya, bukan kitab tafsir. Saking panjangnya. 3 yatakallaman ayatil ahkam wa yastau fi madzhabal fuqaha wa adillatihim. Membahas tentang ayat-ayat ahkam, kemudian menjelaskan juga pembahasan madzhab ahli fikih, dalil-dalil mereka, ma'adami ta'assubin minhu limadzhabin bi'ainihi. Dan beliau tidak ta'assub pada satu madzhab tertentu. Yu'na bijala'id tharwatil Qur'an al-balaghiyah. Beliau dikenal sebagai orang yang punya kekayaan balaghah Al-Qur'an. Wa yatawassa'u fi dzalik bi ifadatin balighatin. Amal Israiliyat, kalau masalah Israiliyat, fa huwa syadidun naqdi lil Israiliyat. Sangat mengkritik Israiliyat wal akhbar al-makdzubah allati dzakara katsirun minal mufassirin. Dan sangat anti terhadap kabar-kabar dusta yang banyak dinukil sama ahli-ahli tafsir sebelum beliau.
Wa dhannuha shahihah, yang mereka kira itu sahih. Ma sukhriyatan minhum ahyanan. Kadang-kadang diejek juga, masa ulama sekelas beliau kok nukil Israiliyat semacam ini, kira-kira begitu. 6. Ya'ridul alusi li dzikril qiraat mutawatirah ghairu mutawatirah. Beliau kalau nukil qiraat juga kadang yang mutawatir, kadang yang enggak mutawatir. Ya'tani bi idhari aujil munasabat baina suwar ma'a ba'diyah bayanil ayat ma'a ba'diyah wa hadza fannun 'amikun muhimmun li fahmi balaghatil Qur'an. Jadi tahu sisi-sisi munasabah antar surat, antar ayat itu satu fan yang penting dalam menafsiri kalau pengen paham balaghah Al-Qur'an. 8. Ya'tani bi bayani asbabin nuzul, beliau juga menjelaskan asbabun nuzul. 6. Yakthur al-istishhad bi asy'aril Arab, banyak melakukan istishhad dengan syair-syair orang Arab jahiliyah ala madhhabu ilaihi minal ma'ani lughawiyah, untuk ketika beliau hendak berpendapat soal lughahnya. 10. Yatakallam al-alusi anit tafsir al-isyari. Nah, ini kelebihannya. Beliau juga bicara soal tafsir isyari. Tafsir isyari itu apa? Itu nanti akan dibahas di bab setelah ini, tafsir isyari. Di tafsir kan beliau tadi sudah tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir isyari, tafsir fiqhi. Beliau juga menyebutkan tafsir isyari ba'da ayyafruqa minal kalam ala kulli ma yata'allaqu bi dhahiril ayat. Apapun yang berkaitan dengan dhahir ayat disebutkan tafsir isyarinya. Lidza adda ba'dul ulama tafsirahu wa tafsiran Naisaburi dhimna kutubi tafsir al-isyari. Sebagian ulama akhirnya memasukkan kitabnya Imam Alusi ini ke dalam tafsir isyari plus kitabnya Imam Naisaburi. Lah, ini tapi nggak benar kata beliau. Lakini shawab ayyu'adda fi dhimni kutubi tafsir al-manhaji. Harusnya kitab tafsir Naisaburi dan kitab Al-Alusi ini dimasukkan ke dalam kategori tafsir manhaji. 5. Annahu lam yakun maqsuduhu al-aham buat tafsir al-isyari, karena kitab tafsir beliau itu sejak awal tujuan utamanya bukan untuk tafsir isyari. Bal kana tabi'an li ghairi min tafsir al-dhahir. Tafsir isyari itu cuman buat pelengkap aja, diikutkan tafsir dhahirnya. Wa hakadha najidu ruhul ma'ani mawsu'atan tafsiriyah. Oleh karenanya tafsir ruhul ma'ani ini menjadi tafsir mawsu'ah, tafsir qayyimah yang sangat berharga. Jama'at kullama qala ulama tafsir, mengumpulkan seluruh pandangan-pandangan ulama tafsir, manaqdil hur, plus ada kritikan-kritikan dari beliau, wa tarjih, dan tarjih alladzi ya'tamidu ala quwwati dzihn. Tarjih yang mengandalkan kekuatan analisa. Wa in kana yatawassa' fi nawahin ilmiyah mukhtalifah, meskipun beliau kadang agak longgar di beberapa sisi ilmiah yang berbeda-beda, illa annahu muttazinun fi kulli ma yatakallam bihi, hanya saja beliau cenderung objektif. Muttazin itu ya sama kayak mutawassit. Mimma yashhadu lahu bil ihatah wal fi ma ata bihi fi tafsiri hadza, yang menunjukkan menjadi saksi bahwa beliau itu hati-hati dan begitu mendalam dalam menyebutkan tafsirnya. Syurutul mufassir wal qawaid allati yahtaju ilaiha. Syarat-syarat seorang mufassir dan kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Innan niqash, sesungguhnya perdebatan alladzi sabaqa, yang telah berlalu fi tafsir bil ra'yi yufidu umuran ya syurutun wa qawaid ala ghayatin minal ahammiyah tata'allaqu bil ihtiyat fi tafsir bil ra'yi. Jadi di awal-awal beliau membahas perdebatan antara pandangan ulama yang mengatakan boleh tafsir bil ra'yi dan yang mengatakan tidak boleh tafsir bil ra'yi. Di sini beliau jelaskan ringkasannya bahwa dari perdebatan itu kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa sesungguhnya tafsir bil ra'yi itu boleh, tapi harus dengan sangat hati-hati. Harus memenuhi kaidah-kaidah dan syarat-syarat. Apa syarat-syarat dan kaidahnya? Na'riduha mujazatan fi mayaliki. Kita sebutkan secara ringkas. Awalan, syarat yang pertama, at-tahaffuz minal qaul fi kitabillah ta'ala illa ala bayyinah. Harus betul-betul berhati-hati ketika pengen komentar tentang ayat Allah, firman Allah, dan nggak boleh komentar kecuali illa ala bayyinah, kecuali harus ada bayyinahnya, harus ada buktinya, harus ada argumennya. Bistifa'il ulum allati, karena tentu saja sebelumnya orang ini harus memenuhi ilmu-ilmu yang sudah kita sebutkan tadi. Ada berapa kemarin ilmunya? 10. Yakin? Sebutkan apa aja? Nah, itu ya. Harus memenuhi syarat-syarat itu semua. Fa innan nas fil ilmi bil adawat al muhtaj ilaiha fit tafsir ala thalathati tabaqat. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu perangkat ilmu tafsir itu ada beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah man balagha fi dzalik mablaghar rasikhin. Orang yang sudah menguasai
peralatan-peralatan atau sarana-prasarana ilmu-ilmu tafsir sampai mablaghur rasikhin. Udah tingkatan rasikh orang-orang betul. Betul luar biasa lah. Ya siapa mereka? Ya jelas sahabat, para sahabat, wa tabi'in, para tabi'in, wa man yalihim, tabi'in. Wa ulai qalu fit tafsir bi ra'yihim ma'at tawaqqi wa tahaffuz. Lah orang-orang semacam ini, para sahabat, tabi'in dan seterusnya ini mereka memang sah mentafsiri Quran bi ra'yi dengan pandangan mereka, tapi juga ma'at tawaqqi wa tahaffuz. Dengan hati-hati. Wal haibah wal khauf minal hujum, dan juga dengan rasa hibah, rasa rasa mengagungkan Al-Quran itu, khawatir dari terjerumus mengomentari Al-Quran dengan cara yang salah. Fanahnu aula minhum, maka kita harusnya lebih hati-hati daripada mereka kalau mau menafsirkan tafsir birra'yi. Lah kalau sahabat saja tabi'in aja hati-hati, apalagi kita kan begitu. Ing dzanana, itu pun ing dzananna fi anfusina ana fil ilmi wal fahmi mithluhum. Itu pun kalau kita merasa bahwa ilmu kita dengan ilmu para sahabat itu sama. Jadi kalau kita merasa ilmu kita dengan para sahabat sama, itu kita harus hati-hati. Lah gimana kalau enggak? Wahai hata, padahal kita jauh ilmu kita dari mereka. Atsaniyah yang kedua, man alima min nafsi annahu lam yablugh mabalighum wala danahum. Orang yang mengetahui, menyadari bahwa dirinya belum sampai tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'in. Bahkan mendekati pun tidak. Fahadha tarfun la iskala fi tahrimi dzalika alaih. Ini jelas orang yang jelas diharamkan untuk melakukan tafsir birra'yi. Wa sabiluhu ay ya'khudha tafsiran yadrusu bi murajatil ulama. Lah, kalau mau nafsiri gimana orang semacam ini? Ya orang-orang kayak kita gini. Ya jelas kita tinggal baca kitab tafsir yang sudah ditulis para ulama. Murajaah kitab mereka saja. Enggak usah buat kitab tafsir sendiri. Paham Rizki? Wa man syakka fi buluhi, dan orang yang ragu misalnya, ya Rizki ragu. Kayaknya saya ini ya udah lumayan lah mirip-mirip Sayyidina Ibnu Abbas. Saya ragu, man syakka fi buluhi ma balagha ahli ijtihad. Orang yang ragu, saya ini udah sampai ijtihad enggak ya? Nah, au dhanna dzalik, atau dia punya dhon bahwa saya ini kayaknya udah sampai ijtihad deh. Fi ba'di ulumi duna ba'd. Di sebagian ilmu saya kayaknya insyaallah udah mujtahid lah. Kalau sebagian ya kayaknya belum. Fa hadza aidan dakhilun tahta hukmil man'i minal qawli fi. Ini juga cocok dimasukkan ke yang dilarang sekalian aja. Li'annal asla adamul ilmi. Karena orang itu kalau ragu pakai kembali ke hukum asal. Al aslu adamul ilmi. Fa indama yabqa lahu syakkun aw taraddudun fit dukhul madkhalal ulama ar-rasikhin fansihabul hukmil awwal alaihi baqin bila iskal. Maka kalau ada orang ragu apakah dia sudah masuk ke kategori ulama-ulama rasikhin atau belum, ya maka dimasukkan ke hukum yang belum itu lebih utama. Bahkan bila iskal, enggak ragu lagi. Wa kullu ahadin faqihu nafsihi fi hadzal majal. Dan setiap orang itu yang paling tahu tentang keadaan dirinya masing-masing. Apakah saya ini sudah layak apa belum? Ya, kalau Rizky jelas belum layak, Riz. Walaupun ente ngerasa sudah layak, saya yang pertama kali mengatakan ente belum layak. Rubbama ta'adda ba'du ashabi hadhihi tabaqah tawrahu fa hasuna dhannahu bi nafsihi. Ini beberapa orang itu berlebihan ketika melihat dirinya, dia husnudzon pada dirinya sendiri. Insyaallah saya udahlah husnudzon. Pada khala fil kalam fi ma'ar rasikhin. Akhirnya dia memasukkan dirinya ke kelompok ulama-ulama yang sudah rasikhin. Wa min huna iftaraqat al-firaq wa tabayyanat an-nihal wa dhara fi tafsir Quran al-khalal. Nah, dari sini akhirnya ya kita berpisah jalan. Wa tabayyanat an-nihal wa dhara fi tafsir Quran al-khalal. Akhirnya muncul khalal-khalal, kekeliruan-kekeliruan dalam menafsiri Al-Quran. Jadi terlalu pede itu ya rada-rada bahaya. Terlalu pede itu apa? Bahaya. Dalam hal ini, dalam semua hal sebetulnya sih itu bahaya. Tapi yo kadang pede itu yo penting juga ketika kita dihadapkan oleh hal-hal yang kita tahu bahwa ini kayaknya kalau di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada, yang paling cocok kayaknya saya, misalnya begitu. Kamu tahu bahwa dalam contoh ini misalnya ya, katakanlah ada ente disuruh ngajar begitu, ayo kamu ngajar. Kamu pertama nolak-nolak tawadhu, terus kamu lihat, tapi ini orang-orang lain yang bakal ngajar selain kamu itu orangnya ini loh. Terus kamu lihat, waduh, kok Rizky, kok, waduh, Zidan Rizky, waduh, ya wes lah tak maju lah daripada sesat menyesatkan. Nah itu. Jadi kadang apa namanya apa jenenge PD itu ya penting, tapi di situasi-situasi tertentu.
Tapi kalau dalam masalah ini, kalau masalah tafsir ya mending nggak usah. Thalitsan wa mazal salaf as-salih yataharrajuna minal qaul fil Qur'an. Sehingga ulama-ulama soleh, salaf soleh dulu itu banyak menjauhi mentafsiri Quran bahkan. Jadi orang-orang yang mereka aslinya layak aja jauhi. Fa innal mahdhura fi syadid jiddan. Karena larangan dalam menafsiri Quran ancamannya itu sangat keras. Wa huwa khaufut taqawul 'ala Allah taala, karena mereka khawatir masuk ke dalam kategori orang yang berdusta atas nama Allah, mengada-ada qaul atas nama Allah. Taqawul 'ala Allah. Thalitsan yang ketiga, ayyakuna 'ala balin minan nadhir wal mufassir mutakallim 'ala al-Qur'an annama yaquluhu min at-tafsir huwa qaulun bilisani bayani. Syuf. Ini juga penting. Jadi kalau orang itu mau, misalnya katakanlah orang ini sudah layak menafsiri Quran, tapi walaupun begitu, ketika dia mengomentari ayat Quran, dia harus ada rasa di hatinya bahwa ini bukan bukan muradullah, bukan hakikat muradullah, tapi ini adalah qaulun bilisani bayani. Ini hanya penjelas dari muradullah. Ya, hadza muradullah min hadzal kalam. Falyatathabbat ayyas'alahu Allah taala min aina qulta anni hadza. Kalau orang terlalu pede bilang, ya ini yang dimaksud Allah itu ya ini, yang seperti yang saya maksud ini, yang inilah kehendak Allah itu ya ini yang saya maksud ini. Yang dimaksud Allah itu ya yang saya tafsiri ini, tidak ada yang lain. Itu layak nanti di akhirat dipertanyakan, min aina qulta anni hadza, ditanya sama Allah, dari mana kok kamu berani-beraninya bilang itu yang saya maksud, yang saya kehendaki. Fala yasihhu lahu dzalika illa bi bayani syawahid wa illa kana batilan. Nah, kalau pengen jelaskan ya harus ada syawahidnya, penjelasnya, argumennya. Kalau tidak begitu maka itu batil. Wa dakhala sahibuhu tahtal wa'id asyadid al-warid fi ahli ar-ra'yi al-madmum. Kalau tidak begitu maka orang ini akan masuk ke ancaman yang keras, yakni orang-orang yang berpendapat tentang kalamullah dan dia dicela. Walidzalik ihtata salaf fil kalam 'alal Qur'an ayyuma ihad ma'a ma kanu 'alaihi minal ilmi. Masyaallah. Sehingga orang-orang ulama salaf dulu sangat-sangat berhati-hati sekali, padahal mereka itu orang-orang yang berilmu. Contohnya misalnya An Masruq Al-Hamdani qala ittaqut tafsir fa innama huwa riwayah anillah. Kata Syekh Masruq Al-Hamdani, berhati-hatilah dalam menafsiri Al-Quran karena fa innama huwa riwayah anillah, karena itu sama dengan kamu meriwayatkan sesuatu dari Allah. An Ibrahim An-Nakhai, Syekh Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan kan ashabuna yattaquna tafsir wa yuhabun. Dulu ulama-ulama kita itu mereka sangat berhati-hati dalam tafsir, bahkan menjauhi menafsiri ayat Al-Quran. Wa hadzal Asmu'i, Imam Asmu'i, ulama ahli bahasa terkenal, wa jalalatuhu fi ilmi lughah wa imamatuhu ma'rufah qad nuqila anhu annahu lam yufassir qattun ayatan min kitabillah wa idza su'ila an dzalik lam yajib. Beliau walaupun ahli lughah, ketika tidak ada satupun tafsir Al-Quran yang dinukil dari Imam Asmu'i, karena beliau setiap kali ditanya tafsir Al-Quran nggak pernah jawab. Beliau Imam Asmu'i. Wa an Sa'id bin Musayyib an Sayyid at-Tabi'in wa huwa Sayyidut Tabi'in. Syekh Sa'id bin Musayyib Sayyidut Tabi'in wa ahadul fuqaha al-a'immah as-sab'ah annahu kana idza su'ila an syai'in al-Qur'an qala ana la aqul fil Qur'an syai'a. Syekh Sa'id bin Musayyib kalau ditanya tentang tafsir, beliau mengatakan ana la aqulu fil Qur'an syai'a. Saya enggak mau komentar apapun tentang Quran. Takut nafsir. Wa sa'ala rajul Ibnu Abbas. Satu kali Ibnu Abbas ditanya seorang laki, an qauli ta'ala fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Apa maksudnya ayat ini? Di satu hari di mana ukuran hari itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Faqala Ibnu Abbas, beliau menjawab, fama yaumun kana miqdaru 50 alf sanah. Emang apa? Hari apa yang satu harinya itu seukuran 50.000 tahun? Faqala rajul inna mas'alatu litahaddatsni atau litahadditsni. Loh, saya itu tanya kepada engkau supaya engkau ngasih tahu saya jawabannya. Faqala Ibnu Abbas, huma yaumani dzakarahumullah fi kitabi. Itu dua hari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allahu a'lam biha, Allah yang paling tahu tentang hari itu. Nakrahu an naqula fi kitabillah ma lam na'lam ma la na'lam. Kita enggak suka kalau komentar mengenai ayat Allah yang kita enggak tahu. Rabi'an yang keempat, min wajibatil mufassir aidan idhafatan lima dzakarna wajibun hamun. Nah, ini tambahan dari yang sudah kita sebutkan tadi, satu hal yang wajib sekali, wa huwa ayyulahidul manhajiyah fi kalamihi fit tafsir. Harus betul-betul memperhatikan bagaimana metode dia dalam berkomentar mengenai tafsir. Waqad awdaha as-Suyuti dzalika faqala. Imam Suyuti menjelaskan manhajiyah itu seperti apa
Beliau mengatakan qala ulama yajibu 'alal mufassir ay yataharra fit tafsir mutabaqatal mufassar. Seorang ahli tafsir itu harus betul-betul ketika hendak menafsiri harus sesuai dengan al-mufassar, ayat yang hendak ditafsirkan itu. Wa yataharraza wa ay yataharraza fi dzalika min naqsin lima yahtaju ilai fi idhahil makna. Seorang mufassir juga harus menjauhi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan dalam memperjelaskan memperjelas makna ayat. Artinya, kalau mau menafsiri ayat ya jangan sampai kurang, harus proporsional. Au ziyadah la talikul ghard bil ghard. Jangan juga dilebih-lebihkan, isinya proporsional, jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurang. Wa min kaun mufassir fihi mailun 'anil ma'na wa utulihi an tariqihi, dan juga menjauhi kecondongan-kecondongan seorang mufassir yang menyimpang dari metode-metode tafsir. Wa alai bi mura'atil ma'na al-haqiqi wal majazi, harus memperhatikan mana makna hakiki, mana majazi. Mura'atut ta'lif, ketika nyusun argumen harus jelas. Wal ghard alladhi siqa lahul kalam, tujuan dia mengucapkan kalam itu juga harus jelas. Wa ayyu akhi bainal mufradat, harus memperhubungkan antar satu mufradat Al-Qur'an dengan mufradat yang lain. Wa yatasifa bil adl wal insaf fi bahthi, harus adil, insaf dalam mengkaji. Fadzalika asasun fil bahthil ilmi fi tafsiril khassah, karena itu semua adalah dasar-dasar dari kajian ilmiah khususnya dalam masalah tafsir. Khamisan, yang kelima, khittatut tafsir, langkah-langkah tafsir. Ini langkah-langkah tafsir yang biasanya diikuti oleh ulama-ulama mutakhirin. Pertama dimulai dari yabda'ul mufassir bil munasabah. Di pertama ketika menerangkan satu ayat itu nanti dijelaskan menggunakan ayat-ayat yang lain yang ada munasabah dengan ayat tersebut. Tsumma asbaban nuzul, nanti setelah munasabah jelaskan asbabun nuzul. Tsumma al-ulum al-lafdhiyah, terus baru analisis lughawi, menganalisa secara lafadznya. Wa awwaluha, yang pertama-tama dalam melakukan analisis lughawi adalah tahqiqul alfat al-mufradah. Pertama kamu harus tahu ini kalau bentuknya jamak mufradnya apa, harus dicari makna mufradnya dulu. Fa yatakallam 'alaiha min jihatil lughah tsumma tasrif, membahas dulu dari sisi lughahnya, terus sorofnya, tsumma istiqaq, terus istiqaqnya, tsumma yatakallam 'alaiha bihasbi tarkib. Kalau setelah jelas secara lughah, tasrif, istiqaq, ketika ayat ini mufrad, mufrad itu kan maksudnya bukan mufrad dari sisi nahwu ya, maksudnya mufrad itu ya ada mutarkib, itu maksudnya mufrad. Kalau makna mufradnya semacam ini, kalau ditarkib, disusun menjadi apa? Karena banyak kalimat itu ketika dia tidak disusun akan punya makna berbeda ketika dia disusun. Banyak sekali. Nah, mana tadi? Fayabda' bil i'rab, sehingga ketika mau memulai membahas tarkib, dimulai dari i'rabnya dulu. Tsumma ma yata'allaqu bi ilmil ma'ani, terus membahas ilmu ma'aninya, tsummal bayan, tsummal badi', tsumma yubayyinul ma'nal murad, baru kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Tsummal istimbat, tsummal isyarah, kemudian baru istimbat hukum-hukum yang barangkali ada pada ayat tersebut, baru kemudian isyarahnya. Tipu panjang, membutuhkan banyak sekali ilmu dalam menafsiri satu ayat saja. Waqad asbahat tafsir alladhi yu'na bittiqah wal 'umq fi isti'malil 'ulum allati yahtaju ila al-mufassir wa khususan al-lughawiyyah wal balaghiyah asbah yusamma fi istilahil mu'asirin at-tafsir at-tahlili. Nah, karena begitu dalamnya penggunaan ilmu-ilmu yang dibutuhkan seorang mufassir dalam mentafsirkan satu ayat, sampai khususnya dalam masalah lughah, balaghah dan seterusnya, sehingga zaman sekarang tafsir-tafsir yang semacam ini yang dimulai dari analisa lughah dan seterusnya tadi itu disebut sebagai tafsir tahlili, tafsir analisis. Jadi memang dibahas ayat per ayat, bukan ayat per ayat, lafadz per lafadz, bahkan huruf per huruf. Wal umdah fihi masadiru tafsir bir ra'yi al ummahat. Nah, yang dijadikan pegangan dalam tafsir tahlili ya tentu saja tafsir-tafsir bir ra'yi al ummahat yang menjadi induk dari tafsir-tafsir bir ra'yi yang sudah kita sebutkan tadi kitab-kitabnya. Fa'tanna biha, fa'tanna atau fa'tani biha, maka perhatikanlah masalah ini. Allahu a'lam. Ada yang bertanya kan? Kalau dilihat dari pendapat ulama-ulama dalam menafsiri, berarti kemungkinan zaman sekarang pun kayaknya sangat nggak mungkin ada ulama yang menafsir pakai ra'yi gitu. Sangat ya susah gitu. Bayangkan ada gitu ya. Kalau dilihat syarat-syaratnya, hati-hati. Ya tergantung sebetulnya ya, ulama-ulama hebat zaman sekarang itu banyak. Walaupun ya makanya itu di satu sisi memang
jarang ada ulama yang berani mengklaim bahwa saya setingkat sahabat, saya setingkat tabi'in, ya jarang. Tapi ada beberapa ulama, ya pertama kan dia tidak mengklaim dirinya ya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa ulama itu yang memang sangat dalam ilmunya. Dalam banget ilmunya. Kenapa? Kenapa nomor 3? Iya. Syaka. Enggak, kalau syaka itu kan dari dirinya sendiri. Jadi dia ya jelas, masa orang ngaku-ngaku sih. Masa terus ada orang misalnya Zidane habis lulus S3 begitu terus ngaku-ngaku saya insya Allah sekarang udah setara lah sama. Ya enggak mungkin ngaku-ngaku. Tapi kalau ada orang lain merasa dia kayaknya sudah layak untuk melakukan ijtihad sendiri, ya mungkin aja. Contoh ulama zaman sekarang ya, mufasir gitu. Enggak. Kalau yang pengen tahu yang ulama yang masih hidup terus dia ini mufasir gitu. Yang dianggap muktabar biasanya oleh para ulama itu yang zaman sekarang yang saya tahu misalnya Syekh Ali Jum'ah. Habis itu siapa namanya? Ya Syekh Ahmad Thayyib ya termasuk. Terus apa namanya? Syekh, kalau dulu itu ya Syekh Said Ramadan Buti. Enggak. Terus habis itu siapa ya? Banyak sebetulnya. Terus Syekh siapa namanya? Syekh siapa tuh, Allah lupa, dari Jazair. Ya itulah. Itu berarti ulama-ulama yang tadi disebutkan itu beliau pernah menafsiri Quran dengan pendapat beliau sendiri gitu, begitu? Saya kurang tahu, cuman ada persoalan-persoalan baru yang belum dibahas oleh tafsir-tafsir sebelum beliau. Persoalan yang baru ditemukan sekarang. Itu kemudian ulama-ulama ini mengambil istishhad dari ayat Al-Quran seolah-olah menafsiri Quran birra'yi yang dengan pandangan yang baru yang belum pernah dibahas ulama sebelumnya, dan tidak ada soal. Karena kita mengikuti jumhur ulama yang mengatakan pintu ijtihad itu tidak akan tertutup. Gitu loh. Kalau misalnya kita mengatakan ulama zaman sekarang itu nggak ada yang sampai derajat mujtahid, itu seolah-olah nanti kita punya pandangan pintu ijtihad sudah tertutup. Padahal ya kita jangan menutup pintu ijtihad. Bahwa menjadi seorang mujtahid mutlak itu memang sulitnya luar biasa, tapi jangan kita menutup pintu ijtihad. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa di setiap 100 tahun maka akan ada umatku yang melakukan tajdid. Itu hadis Nabi. Sehingga ulama-ulama akhir zaman itu ya jangan diremehkan gitu loh. Kita jangan meremehkan ulama akhir zaman. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, umatku itu seperti hujan, kata Nabi. Kita tidak pernah tahu kira-kira air hujan mana yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apakah air yang pertama kali turun atau yang justru turunnya akhir-akhir. Lah umatku itu seperti hujan, kata Nabi. Umat generasi awal dan generasi akhir itu semua punya maziyahnya masing-masing. Kita nggak pernah tahu kira-kira nanti yang melakukan hal-hal luar biasa yang paling berjasa pada agama ini apakah ulama-ulama awal atau ulama akhir. Ya tentu saja ulama awal punya keutamaan yang tidak bisa dicapai ulama-ulama akhir, tapi jangan terus remehkan ulama akhir seolah-olah ulama akhir itu tidak bisa ijtihad sendiri. Tidak juga, sangat mungkin bisa. Paham Rizky? Proyek apa? Enggak, saya enggak ada pikiran untuk jadi mufasir. Enggak enak, jadi mujtahid itu enggak enak. Karena enggak boleh taklid. Iya, haram. Mujtahid itu enggak boleh taklid. Enggak boleh ikut-ikutan pendapat ulama lain. Dia harus ijtihad sendiri. Tapi yang nama ijtihad sendiri itu harus ini, yang nama ijtihad, kata-kata ijtihad itu kan ijtihad kan diambil dari kata jahada kan, juhdun. Dia betul-betul harus mengerahkan setiap ilmunya untuk memahami satu ayat, satu hukum. Sehingga bayangkan, kalau kamu nggak boleh taklid lagi, kamu harus setiap persoalan kamu harus ijtihad sendiri, harus mikir sendiri, capek. Yang enak itu ya jadi muqallid. Supaya aman itu. Kalau nggak tahu tanya. Nggak tahu tanya. Enak kan? Nggak enak jadi muqallid. Nggak tahu tanya. Aman. Dan nanti di akhirat juga kita nggak disuruh bertanggung jawab atas perbuatan kita yang apa namanya, misalnya kita menggunakan satu pendapat begitu, kita nggak dipertanggungjawabkan atas itu. Yang tanggung jawab ya yang punya pendapat. Kalau inti ijtihad, udahlah di dunia nggak boleh taklid, harus ijtihad sendiri, nanti di akhirat harus mempertanggungjawabkan
pendapatnya. Wes repot. Mending jadi muqallid. Oh berarti tujuannya repot. Ya ini genitnya udah. Sejak awal niatnya sudah su. Allahu a'lam. Nah tafsir Isyari ini yang penting ini karena ada apa namanya banyak orang-orang itu pengen merusak Islam lewat tafsir-tafsir Isyari. Karena tafsir Isyari itu kan katanya tafsir Isyari itu tafsir yang bersumber dari perasaan segala macam, padahal tidak begitu. Nah besok akan dibahas mengenai tafsir Isyari. Allahu a'lam. Lain? Itu sufi ada mazhab juga. Ada. Yang Ahlussunnah itu menggunakan thariqahnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali rahimahullah. Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali itu thariqah sufi Ahlussunnah, mesti dari situ semua. Sumbernya dari situ. Syekh Abdul Qadir Jilani, ya mesti kembalinya ke situ juga. Ya. Itu Abdul Qadir yang disebutin di rumah saya. Iya. Malah biasanya Abdul Qadir Jilani, Abdul Qadir Jilani. Iya. Siapa beliau nih? Abdul Muhammad ya kayak enggak lucu. Emang udah kayak tetangga Rizky itu sama para sahabat itu dah. Sahabat Muhammad. Nabi Muhammad yang mana ini? Sahabat Nabi Muhammad Ahmad Remko atau mana? Kayak tanggane dhewe Rizky. Saya sampai kaget sih Nabi Muhammad gitu. Tadi kan apa namanya? Ya kalau asal jadi valid kan enak kan? Ya nanti yang diminta pertanggungjawabkan yang kita ikuti. Iya. Bagaimana kalau yang kita ikuti itu pendapat kill? Nah, itu ya. Itu kita kena tanggung jawab juga. Ya, kita kena tanggung jawab kalau misalnya memang kill-nya itu kill yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gini, jadi muqallid itu tidak sembarangan juga. Harus ada sisi-sisi tarjihnya juga. Nggak boleh kita hanya karena kita muqallid terus kita boleh taklid ke pendapat siapapun, enggak begitu juga. Jadi taklid itu juga ada syarat-syaratnya. Sehingga kalau misalnya taklid kita tidak sesuai syarat ya kita dimintai pertanggungjawaban juga nanti di akhirat. Sehingga makanya ulama itu sangat berhati-hati dalam masalah taklid. Sehingga para ulama mengatakan ya sudah, karena taklid itu juga susah, maka kita hanya dibolehkan taklid kepada pendapat ulama-ulama yang mu'tabar saja sudah. 4 mazhab dalam fikih, dalam akidah ya Imam Asy'ari wa Maturidi. Itu aja. Demi berhati-hati dari apakah nggak boleh ulama-ulama ini misalnya lo kan ada mazhabnya Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, atau misalnya siapa lagi pendapatnya atau mazhabnya siapa yang terkenal itu ulama salaf juga. Biasanya yang paling terkenal Imam Sufyan Tsauri itu kan. Nah, Syekh Hasan Basri misalnya terkenal juga. Lah itu apa nggak boleh ditakliti? Sebenarnya boleh, tapi dengan catatan kamu harus tahu bahwa pendapat beliau itu pertama sah dinisbatkan kepada beliau satu. Yang kedua, harus komplit. Karena rata-rata pendapat Imam Syekh Hasan Basri atau Imam Laits atau Imam itu tadi Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri dan seterusnya. Itu rata-rata sampai kepada kita potongan-potongannya aja. Tidak manhaj utuhnya. Beda sama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Sampai kepada kita manhaj utuhnya. Bab fikih komplit. Manhajnya kita tahu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu loh nukilnya itu. Jadi mereka ulama, kenapa kok mazhab-mazhab itu sampai kepada kita utuh? Karena murid-muridnya mengkodifikasi ilmu-ilmu mereka, membukukan, terus mempelajari. Itu yang kemudian membedakan dengan ulama-ulama yang lain. Mujtahid zaman dulu itu ada ribuan, banyak sekali. Ada ribuan mujtahid zaman dulu. Tapi sekarang kenapa tinggal 4? Ya karena murid-muridnya rata-rata banyak yang kemudian tidak mempelajari lagi atau tidak diajarkan, atau enggak muridnya sudah jadi mujtahid sendiri sehingga meninggalkan ijtihad gurunya, atau enggak kalah pamor sama mujtahid yang lain, bisa jadi. Berarti saya sama Taib itu udah mujtahid, saya udah mujtahid sendiri. Mujtahid dari siapa? Mujtahid tapi nggak mutlak gitu maksudnya. Ya beliau sudah, Beliau
Mazhabnya Syafi'i. Beliau mazhabnya Syafi'i. Syafi'i. Loh, saya Syari Jum'ah juga loh, banyak ulama mujahid itu yang walaupun beliau sudah sampai derajat ijtihad tapi juga masih muqallid. Atau kira-kira mutabi lah bahasanya. Kayak misalnya Imam Suyuti. Imam Suyuti ngaku sendiri loh. Imam Suyuti ngaku sendiri, saya itu sudah sampai mujtahid. Itu yang akhirnya buat itu yang akhirnya buat ulama-ulama sezaman dengan beliau itu pada dalam tanda kutip agak sinis lah sama beliau. Tapi beliau ngaku saya itu mujtahid. Bisa ijtihad sendiri, tapi beliau masih ittiba sama mazhab Syafi'i. Banyak ulama yang sampai tingkatan mujtahid. Imam Ghazali itu banyak ulama bilang beliau juga mujtahid, tapi masih ngikut mazhab Syafi'i misalnya. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Nggak boleh taklid. Nah, gini. Makanya disebutnya bukan taklid. Tapi ittiba. Yang nggak boleh itu taklid. Yang kalau ittiba itu boleh. Jadi begini, bedanya apa taklid sama ittiba? Kalau taklid itu orang ngikut nggak tahu landasannya apa. Kayak kita loh, ngikut mazhab Syafi'i. Tahu nggak kita landasannya mazhab Syafi'i? Barangkali beberapa tahu, tapi lebih banyak yang nggak tahu. Yakin sih, yakinnya. Lebih banyak yang nggak tahu. Kita langsung ikut tarjih-tarjihnya para ulama mazhab Syafi'i, ashabu Syafi'i yang sudah tertuang dalam kitab-kitab Fathul Qorib, Tahrir Tangqih dan seterusnya kan, Fathul Mu'in dan seterusnya, Minhaj misalnya Imam Nawawi. Kita ikut yang sudah jadi itu, tapi kita nggak tahu bagaimana proses istidlal seluruh hukum-hukum yang ada di situ. Itu loh, panjang loh proses istidlalnya itu, panjang sekali. Satu hukum itu bisa luar biasa panjangnya. Kita nggak tahu, lah maka kita disebut muqallid karena kita nggak tahu. Nah, kalau ittiba itu dia tahu, oh prosesnya begini. Karena dia tahu, maka biasanya ulama-ulama yang sudah sampai tingkatan mujtahid itu nanti walaupun dia bisa ijtihad sendiri, tapi dia punya punya kecondongan kok kayaknya saya cocok ya sama mazhab Syafi'i. Ya sudah, saya ikut mazhab Syafi'i aja. Karena ternyata kalau saya ijtihad sendiri, hasil ijtihad saya banyak sama dengan mazhab Syafi'i. Gitu lah. Di mujtahid yang masih ikut mazhab-mazhab mazhabul arba'ah ini rata-rata memang mereka itu aslinya sudah bisa ijtihad sendiri, tapi kebanyakan hasil ijtihad mereka itu cocok sama mazhabul arba'ah. Dan itu baru disebutnya mutabi. Ya. Saya mutabi itu sesederhana kita tak ngikut ke Imam Syafi'i dan kita tahu apa istidlal beliau, itu sederhana itu aja. Jadi kamu baca kitab Majmu' gitu misalnya, punya Imam Nawawi itu kan istidlal tuh, banyak dalil-dalil yang dipaparkan di situ tuh. Nah, itu kamu sudah layak jadi mutabi kalau kamu tahu sisi adillahnya. Kalau mujtahid itu mutabi wa ziyadah, lebih dari mutabi. Makanya beberapa ulama itu bilang sampai ada para ulama itu yang sampai bilang berkesimpulan bahwa orang yang keluar dari mazhab 4 itu fasik. Kenapa? Saking, bayangkan coba, ini mazhab ini sudah terjaga ribuan tahun. Semua ulama-ulama Islam sepakat, pembesar ulama Islam sezaman dulu nggak ada yang keluar mazhab ini. Terus tiba-tiba ada makhluk baru tahun 2024, ucuk baru habis lulus S3 terus buat mazhab baru. Itu kan aneh. Makanya dikatakan fasik karena itu. Dan sampai sekarang ulama-ulama atau siapapun ya yang hebat-hebat itu, yang kata ulama-ulama lain dikatakan beliau ini mujtahid, itu nggak pernah keluar dari mazhab. Ulama-ulama zaman sekarang. Kalau ada satu orang alim yang pinter dan dia misalnya buat mazhab baru atau ngaku nggak bermazhab, dia punya pandangan-pandangan yang menyelisih 4 mazhab, itu pasti langsung ditolak sama ulama-ulama sezamannya. Pasti. Dan pasti akan mudah untuk membantah pandangan-pandangan itu. Mudah sekali. Saya sudah buktikan sendiri. Ini buktikan kalau ada ulama sehebat apapun, kok pandangannya keluar dari 4 mazhab, itu gampang dibantah. Gampang sekali dibantah. Makanya orang itu kalau belajar 4 mazhab itu saya itu ya banyak ketemu sama orang yang nggak bermadzhab. Terus kadang-kadang ya sadar lah. Dia ngaku saya udah baca banyak hadis segala macam. Enggak. Terus habis itu ketika saya lihat tulisan-tulisannya, saya dengar pandangan-pandangan dia itu ini pandangan receh. Ini pandangan receh yang
anak-anak pondok yang belajar madzhab itu anak-anak MTS itu udah lebih hebat cara menjabarkan masalah ini daripada dia. Bayangkan coba, kenapa kok bisa begitu coba? Enggak, ini serius. Jadi saya banyak ketemu orang yang nggak bermadzhab, nggak pernah baca madzhab sama sekali. Terus dia berbekal cuman baca hadis-hadis saja dan ayat-ayat Quran, terus dia ijtihad sendiri. Dia coba nyimpulkan hukum sendiri. Itu nanti hasilnya pertama argumennya lemah, sangat lemah, dan ya pandangannya memalukan. Mudah sekali dibantah. Saya sering ketemu sama orang-orang semacam itu. Dan saya lihat ya memang dia tidak pernah dilatih dengan itu tadi, aqliyatul mujtahid. Kalau kita belajar fikih-fikih madzhab itu secara nggak langsung kita belajar akalnya ulama-ulama madzhab, ulama-ulama mujtahid. Jadi yang kita pelajari itu bukan manhaj baru, enggak, ini manhajnya mujtahid. Kita mempelajari manhajnya mujtahid. Jadi kalau ada orang pengen buat manhaj baru, yuk lucu. Ya enggak? Lah ya sekarang misalnya Rizky, saya pengen buat metode kedokteran yang baru, saya nggak mau taklid sama ilmu-ilmu dokter yang sekarang dipakai di dokter-dokter itu. Menurut saya pengen jadi mujtahid dalam kedokteran. Terus dia mulai neliti dari nol. Bayangkan, mulai neliti dari nol. Neliti penyakit-penyakit dari nol, terus neliti tumbuh-tumbuhan, ini kayaknya bisa jadi obat apa enggak. Kira-kira hasilnya lucu nggak? Lucu nggak? Ya lucu mesti. Kenapa? Karena ilmu. Mereka udah baik kan? Karena ilmu kedokteran ini ilmu yang sudah melalui proses trial and error. Diuji, dikritik, diuji lagi, dikritik lagi, diuji, dikritik. Kokohnya luar biasa. Sehingga dipakai karena sudah teruji. Terus Rizky buat metode baru, ya lucu. Kata guru saya, orang yang nggak mau ikut madzhab itu sama kayak ada orang nggak mau beli kursi di toko-toko mebel yang sudah terkenal keren, toko-toko mebel hebat. Dia pengen, saya bikin kursi sendiri. Bikin dari nol, betul-betul dari nol. Masuk ke hutan, mulai dari nebang pohon, habis itu ngamplas sendiri, gergaji sendiri. Kira-kira hasil yang dia buat itu, kira-kira setara nggak sama di mebel? Ya jelas enggak, sama sekali nggak setara. Setidak-tidaknya orang itu tadi, kalaupun dia mau buat ngerancang kursi sendiri, bahan-bahannya nggak bisa dia buat sendiri. Bahan-bahannya harus bahan-bahan yang sudah jadi, karena merancang sesuatu itu kan kalau dari nol ya susah, dari nebang pohon segala macam, ketemu ular dulu, ketemu serigala, ketemu simpanse, bonobo dan seterusnya. Bayangkan, susah. Ya sama, kamu mau istimbat hukum, masuk ke hutan riwayat hadis, yang kamu harus istimbat, harus tarjih sendiri. Ini hadisnya sahih apa enggak? Neliti satu-satu rawinya. Ayo. Kalau kamu memang betul-betul ngaku ijtihad, kamu enggak boleh taklid Imam Bukhari. Saya hanya ngambil hadis-hadis yang ada di Bukhari Muslim, itu kamu taklid Imam Bukhari namanya. Kamu udah taklid Imam Bukhari sejak hadis, enggak bisa. Kamu harus ijtihad sendiri dalam masalah hadis. Masuk itu tuh ke Kutubur Rijal, buka satu-satu, ini rawi ini sahih apa enggak nih. Teliti satu-satu hadisnya. Itu baru satu hukum. Dalam Islam ada ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan hukum. Ayo, cukup umurmu? Nggak cukup. Makanya kata para ulama, pencapaian ulama-ulama dulu itu jangan kita tinggalkan begitu saja. Kita jadikan pencapaian ulama dulu itu sebagai tangga awal kita untuk melangkah ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi, kalau sejak dulu sudah dibahas, kita nggak usah bahas. Ngapain kita bahas lagi? Yang pembahasan-pembahasan yang dulu sudah selesai dibahas, ya sudah selesai. Nggak usah kita bahas-bahas lagi dari nol. Kita tinggal lanjutkan aja. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Nah, itu alasan kenapa kita penting untuk bermadzhab. Kalau nggak dibahas-bahas lagi berarti nggak ada fatwa-fatwa baru dong? Duh, justru fatwa baru itu kan datang bukan dari mengacak-acak hukum yang sudah lama, melanjutkan hukum baru. Ya sama seperti penemuan-penemuan zaman dulu. Kamu nggak akan ngapain orang-orang zaman sekarang itu ketika menemukan vaksin obat-obatan baru, vaksin-vaksin baru, itu mesti tetap bergantung pada penemuan-penemuan lama. Hanya saja penemuan lama nanti ada yang barangkali setelah diuji ternyata ada yang nggak pas dari sisi ini, diperbarui lagi. Nggak terus dari nol gitu maksud saya. Nggak terus neliti mulai dari atomnya, kemudian zat-zat kimianya, ya nggak gitu. Udah selesai itu pembahasannya. Nggak usah diacak-acak. Paham nggak? Jadi ya itulah.
Makanya semua lucu. Kemarin ada ada orang tanya ke saya. Dia tanya, ini saya punya teman saya itu nggak bermadzhab, kira-kira begitu. Teman saya itu nggak bermadzhab. Lah dia itu banyak punya pendapat-pendapat nyeleneh. Ini orang yang tanya ke saya ini orang yang masih MTS sebetulnya. Di pondok itu masih MTS. Kira-kira begitu. Ini orang ini saya lihat pendapatnya kok banyak yang aneh. Orang nggak bermadzhab ini. Padahal dia udah dipanggil ustadz lah kira-kira gitu. Dan punya banyak pandangan yang aneh begitu. Bayangkan anak kelas 3 MTS bisa mendeteksi adanya keanehan orang yang disebut ustadz yang tidak bermadzhab itu tadi. Kenapa? Ya karena itu. Ini anak 3 MTS ini selama 3 tahun dia dididik cara berpikirnya mujtahid. Jadi ketika dia melihat cara pikir di luar musa itu aneh loh. Harusnya cara pikirnya kayak gini nih cara pikirnya, gitu loh. Jadi kita bermadzhab itu sebenarnya lewat jalan pintas. Nggak mulai dari baru. Oke, sampun nggih. Allahumma sholli afdhalas sholatin